Hampir semua orang tahu dan pernah mendengar nama Bali. Salah satu pulau kecil dari negara kepulauan Indonesia ini pernah dinobatkan sebagai pulau terindah di dunia. Tempat yang nyaman dan indah ditambah dengan popularitasnya yang semakin menanjak menjadikan semua orang, baik dalam negeri maupun luar negeri, ingin berkunjung ke tempat ini. Bali punya sangat banyak keunikan dari sisi seni budayanya. Wisatawan berkunjung ke Bali dapat belajar seni lukis, seni ukir, seni tari, dan lain-lain. Budaya dan tradisi yang diwariskan di Bali oleh leluhur, jika dilestarikan sampai sekarang ini, tentu akan menjadi sebuah tradisi unik. Seperti Hari Raya Nyepi jatuh pada hitungan Tilem Kesange yang diyakini sangat baik untuk mendekatkan diri pada Tuhan Yang Maha Esa dan dipercaya merupakan hari penyucian para dewa yang berada di pusat samudera yang akan datang ke dunia dengan membawa air kehidupan amerta untuk kesejahteraan manusia dan umat Hindu di dunia. Bulan Maret 2018 ini menjadi bulan yang penting buat umat Hindu di Indonesia. Sebabnya, Hari Raya Nyepi yang juga menjadi tanda Tahun Baru Saka jatuh di bulan ini. Nyepi adalah hari di mana masyarakat Hindu menghabiskan 24 jam untuk merenungkan apa yang telah terjadi selama setahun terakhir, sekaligus menyiapkan ancang-ancang demi menjadi manusia yang lebih baik lagi di tahun yang baru. Menyambut perayaan Ari Suci Nyepi tahun Saka 1940 yang jatuh pada tanggal 17 Maret 2018, pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Kebudayaan Kota Denpasar kembali menggelar Lomba Ogoh-ogoh Antar Seke Trune Truni STT Sedenpasar. Lomba Ogoh-ogoh ini salah satunya memberikan ruang pada Seke Trune untuk mengekspresikan kreativitas melalui pembuatan ogoh-ogoh yang berkaitan dengan menyambut Hari Suci Nyepi Saka 1940. Ogoh-ogoh dinilai oleh tim penilai dari Dinas Kebudayaan Kota Denpasar dari tanggal 6 hingga 9 Maret 2018. Salah satu peserta lomba ogoh-ogoh wilayah Denpasar Timur Desa Sumerdekau, yakni STT Yowana Dharma Ganjar Eka Dharma oleh tim penilai pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Kebudayaan Kota Denpasar. Menurut Ketua STT Yowana Dharma, Dewa Angga mengatakan persiapan ogoh-ogoh sudah dimulai pada Desember, melibatkan seluruh Seke Trune Truni. Adapun cerita atau tema ogoh-ogoh berjudul Penganugerahan Kande Sange, menceritakan Kande Sange, tokoh utama Gede Mecaling, memiliki kesaktian pada taringnya. Dari cukup lama, yaitu bulan Desember, di mana pada bulan Desember 2017 itu kita sudah mulai membicarakan atau mendiskusikan tema apa yang akan kita gunakan pada ogoh-ogoh kali ini. Dan itu selain tema juga kita sudah menyiapkan sinopsis ataupun cerita dari tema tersebut. Di mana langkah pertama yang kita lakukan adalah melakukan rapat, di mana pada rapat itu kita mengumpulkan seluruh aspirasi dari teman-teman sendiri. Setelah itu kemudian kita diskusikan tema apa yang paling cocok untuk kita gunakan pada tahun ini. Kemudian setelah memperoleh hasil diskusi tersebut, kita diskusikan lagi dengan klien Banjar, di mana setelah itu kita mendapat beberapa masukan dan akhirnya menentukan satu tema serta sinopsis yang menurut kita cocok untuk tema kali ini. Dalam penggarapan ogoh-ogoh ini, banyak seniman muda terjun di dalamnya, sehingga tercipta karakter yang benar-benar hidup dalam sebuah cerita yang akan dipertunjukkan. Dikatakan dari sumber dana, kita dari Muda-Mudi ini memiliki 4 sumber dana setiap tahunnya. Yang pertama adalah karena kita mengikuti
lomba di Kota Denpasar kita mendapatkan uang pembinaan dari sana. Yang kedua dari desa, karena desa sendiri juga mengadakan parade ogoh-ogoh di mana kita mendapat uang pembinaan dari sana juga. Selanjutnya adalah dari sumbangan warga maupun pemilik usaha di lingkungan Dusun Ekedharma sendiri. Yang terakhir kita ambil dari kas muda-mudi atau STT yang ada. Ya, selanjutnya jika harapan mungkin yang tadi yang saya lihat dulu dari antusiasme maupun partisipasi STT setiap tahunnya saya lihat sudah meningkat, sudah lebih baik ya, khususnya di STT Dharma ini, di mana setiap tahun saya lihat sudah semakin banyak yang mau berkecimpung di Banjar, khususnya di pembuatan ogoh-ogoh ini sudah banyak yang mulai ikut berpartisipasi dan terlihat sangat antusias, tidak hanya sekedar datang atau bagaimana. Harapan saya adalah agar khususnya dari muda-mudi STT Dharma ini lebih solid dan kompak tentunya, dan untuk yang belum mau bergabung atau belum bisa bergabung pada tahun ini saya harapkan dapat ikut berpartisipasi pada kegiatan selanjutnya agar kita semakin kompak dan semakin solid, karena menurut saya kekeluargaan adalah hal yang terpenting dan hal itu saya dapatkan dalam kegiatan-kegiatan atau momen-momen seperti ini. Menurut Kelian Banjar Ekedharma Ketut Ambare, ogoh-ogoh menggunakan bahan yang ramah lingkungan seperti ulatan, kayu, bambu, kertas bekas, dan lain sebagainya. Tidak menggunakan styrofoam, gabus, dan spon sebagai bahan utama pembuatan ogoh-ogoh. Sementara untuk kerangka ogoh-ogoh atau konstruksi menggunakan besi. Ketut Ambare mengaku bangga dan berterima kasih kepada seluruh seke muda-mudi dalam peran aktifnya sehingga dapat menyelesaikan ogoh-ogoh tersebut secara maksimal. Pembuatan ogoh-ogoh ini dalam rangka menyambut pengerupukan Hari Raya Nyepi yang jatuh pada tahun Saka 1940. Parade ogoh-ogoh yang diadakan oleh Desa Sumertekauh jatuh pada hari itu di pengerupukan. Nah, dalam rangka parade tersebut, Seke Truni Banjar Ekedharma Yowana Dharma itu membuat ogoh-ogoh yang berjudul Kande Sange. Nah, kami selaku perjuru sangat berterima kasih sekali kepada anak-anak yang sudah bisa menyelesaikan ogoh-ogoh Kande Sange seperti ini. Parade ogoh-ogoh yang diadakan oleh Desa Sumertekauh adalah dalam rangka menggali potensi seni anak-anak dalam rangka seni tari. Dalam parade ogoh-ogoh tersebut juga ada seni tarinya yang tidak bisa menari sehingga bisa menjadi menari. Terus dalam rangka menggali seni pembikinan ogoh-ogoh, yang ketiga adalah dalam rangka penggalian seni tabuh. Nah, semua itu yang terlibat adalah anak-anak. Begitu juga Seke Truna. Nah, itu kita gabung. Panugerahan Kande Sange dikisahkan dari perkawinan Pangeran Renggan dengan Nimrahim. Lahirlah dua orang anak, satu laki-laki, yang satunya adalah perempuan. Yang laki-laki bernama Pangeran Igede Mecaling dan yang perempuan diberi nama Nitole. Nitole kemudian menjadi permaisuri dalam Sawang yang menjadi raja di Nusa Penida. Sedangkan Pangeran Igede Mecaling mempunyai seorang istri yang bernama Ratu Ayu Mas Lebur Jagat atau Sang Ayu Mas Meketel atau Sang Ayu Mas Raja Bumi. Pangeran Igede Mecaling sangat senang melakukan tapa berata yoga semadi di Pet. Pengastawannya, pemujaan ditujukan kepada Ida Betara Siwa. Karena ketaatan
kekuatan dan kehebatan beliau melakukan tapa berata yoga samadhi membuat hati Ida Bathara Siwa tersentuh sehingga Ida Bathara Siwa bersedia turun dari swarga loka memberikan anugerah kesaktian berupa Kanda Sanga. Kemudian, setelah mendapat panugerahan Kanda Sanga, fisik Pangeran Igede Mecaling menjadi berubah. Badan beliau menjadi besar, wajah beliau menjadi menyeramkan, taringnya menjadi panjang, suaranya menggetarkan seisi jagat raya. Sedemikian hebat dan sangat menyeramkan, maka seketika itu juga jagat raya menjadi guncang. Kegaduhan, ketakutan, kengerian yang disebabkan oleh rupa, bentuk dan suara yang meraung-raung siang dan malam hari dari Pangeran Igede Mecaling membuat gempar di Marjapade. Melihat dan mendengarkan hal demikian, para dewa pun ikut menjadi bingung karena tidak ada satu orang pun yang bisa menandingi kesaktian Pangeran Igede Mecaling. Bahkan sesungguhnya para dewata tidak ada yang bisa menandingi, tidak ada yang bisa mengalahkan kesaktian Pangeran Igede Mecaling yang bersumber dari kedua taring beliau yang telah diberi anugerah oleh Ida Bathara Siwa. Selain dari taring atau caling, beliau juga memiliki kesaktian catur sakti. Turunlah Ida Bathara Indra menghadapi Pangeran Igede Mecaling. Terjadilah pertempuran yang sangat sengit, sehingga jagat raya bergetar. Akhirnya Dewa Indra berhasil memotong taring Pangeran Igede Mecaling. Hilanglah sifat-sifat rajas dan tamas yang ada pada diri Pangeran Igede Mecaling, sehingga kehidupan di bumi menjadi aman dan damai. Jika kita renungi secara mendalam, perayaan Nyepi mengandung makna dan tujuan yang sangat dalam dan mulia. Seluruh rangkaian Nyepi merupakan sebuah dialog spiritual yang dilakukan umat Hindu agar kehidupan ini selalu seimbang dan harmonis, sehingga ketenangan dan kedamaian hidup bisa terwujud. Mulai dari melasti atau mekis dan nyejer ngatulang bakti di Balai Agung adalah dialog spiritual manusia dengan alam dan Tuhan Yang Maha Esa dengan segala manifestasinya serta para leluhur yang telah disucikan. Taur Agung dengan segala rangkaiannya adalah dialog spiritual manusia dengan alam sekitar dan ciptaan Tuhan yang lain, yaitu para Buddha demi keseimbangan Buana Agung Buana Alit. Pelaksanaan catur berata penyepian merupakan dialog spiritual antara diri sejati Sang Atma, umat dengan Sang Pencipta Paramatma, Ide Sang Yang Widiwasa. Dalam diri manusia ada Atman, si Dia, yang bersumber, dan Sang Pencipta Paramatman, beliau Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga melalui perayaan Nyepi dalam hening, sepi kita kembali ke jati diri, mulat sarira, dan menjaga keseimbangan, keharmonisan, hubungan antara kita dengan Tuhan, alam lingkungan Hindu, dan sesama, sehingga ketenangan dan kedamaian hidup bisa terwujud. Hari Raya Nyepi merupakan hari umat Hindu yang dirayakan setiap tahun baru Saka, di mana pada hari ini umat Hindu melakukan Amatigedi, yaitu mengadakan semadi pembersihan diri lahir batin, pembersihan atas segala dosa yang sudah diperbuat selama hidup di dunia. Tepat sehari sebelum Hari Raya Nyepi, masyarakat Bali akan melakukan pawai ogoh-ogoh. Ogoh-ogoh biasanya dibuat jauh-jauh hari sebelum Nyepi. Ogoh-ogoh adalah sebuah patung raksasa simbol dari Buddha Kale yang biasa digambarkan sebagai wujud kejahatan dan menyeramkan. Upacara yang biasa disebut sebagai upacara ngerupok ini adalah merupakan upacara yang dilakukan untuk mengusir Buddha Kale atau kejahatan yang dilakukan sore hari atau Sandekale setelah dilakukan upacara mecaru di tingkat rumah.
Setelah melakukan upacara pengerupukan atau pawai ogoh-ogoh, pada keesokan harinya masyarakat Bali akan merayakan Nyepi. Saat Nyepi, seluruh tempat di Bali ditutup. Tidak boleh ada yang melakukan aktivitas apapun di luar rumah. Itulah mengapa saat Hari Raya Nyepi di Bali, jalanan bahkan tempat wisata yang biasanya ramai pengunjung akan terlihat sepi. Hal ini karena umat Hindu di Bali melakukan catur berada penyepian. Aksi tersebut terdiri dari amati geni, tidak menyalakan api, amati karya, tidak melakukan pekerjaan, amati lelanguan, menghentikan kesenangan, amati lelungan, tidak bepergian. Nyepi adalah di mana umat Hindu Bali menetapkan dirinya untuk lebih dekat kepada Tuhan Yang Widiwasa melalui sembahyang, puasa, dan meditasi dengan tambahan introspeksi diri untuk mengevaluasi nilai pribadi seperti cinta, kebenaran, kesabaran, kebaikan, dan kemurahan hati. Hari Raya Nyepi jatuh pada hitungan Tilem Kesanga yang diyakini sangat baik untuk mendekatkan diri pada Tuhan Yang Maha Esa dan dipercaya merupakan hari penyucian para dewa yang berada di pusat samudera yang akan datang ke dunia dengan membawa air kehidupan amerta untuk kesejahteraan manusia dan umat Hindu di dunia. Sehari setelah Hari Raya Nyepi, masyarakat Bali akan melakukan upacara ngembak geni dengan bersembahyang di pura. Dalam ngembak geni, masyarakat diperbolehkan untuk melakukan aktivitas seperti biasa. Setelah selesai, mereka akan melakukan Dharma Santi, yakni ketika orang-orang saling meminta maaf dan memaafkan satu sama lain. Kita beri aplaus yang meriah. Maui genam masun ramo sidium. Bersama suamem Mahadewa Jaru Purane Tangkara Mamuja Sarwa Papibia Jaritanyo
Kira sang yang siwunatan wane mapan sampun sido anugrahaken saktian mau tamu mari kanang sido gede mau caling kayu mangki jangan kira itu dia bertani lama kali awiyah anak bercoba wah ayo nunanin mana ayo nunanin payahnya lah enak awiyah dicobin mana dari tadi video itu dia bertani udah hidup sakti maju ada kalah itu di percoba tuh jalan ya apa liang lan tuh lihat borong minyak betul milu kenapa kami milu sekali apa nak kata miring pulang itu gede macam pama masih kesaksian mau jalan beli banget tolong wah jadi wayang milu tuh jalan main bareng tangkilan itu juga oh sama kan lo gede mau caling mapan sampun mus darimu baru gerakan dari kanang itu sangnya Kirim baik bukan bahasa itu kirim lah dolen Nian coba nih kapan kesaksian dewasa tahu Allah jalan awiyah dari kanan percuma tuh ini yang miring nanti ajak kemejang baik ada jelek baik ajak kemejang
menanen walian. Wah. Ori sampun samang anu karmo den sira. Waduh dewasa na usango. Mapan sira gede mecaling murung kado bari kanang jagat ayo. Iya, teu samia. Waduh dewasa pao. Pao bari kanang luar durung. Sang yang indero sang yang wisnu parak wisnu. Sampun moleh warung negara naksikan sekali. Iya, semasangnya warung dalam suarga. Mapan sira gede mesalin murung aja. Mereka nang jagat. Mati-mati wong sampun itu. Iya, semasangnya pau. Ada dewasa para sama. Dewa sang yang indra wisnu paraku. Bilang ngatur dia. Sawirnya impun di gede metalip, pilih koreng merecap aja. Risampun boleh ipun panuhuran sakti sekama-kama. Dados murah gaja pun ipun dari jaga aja. Sana mangken diri ke pekayunan. Punapian tuh, mangdes itu mauna ipun di gede metalip. Iwa usah mangkana satu, sira sang yang ini. Tujuh. Dewa persamu. Iki sang yang ini saturun di palembuk baru. Mapan karena desang yang ini terus gede mencari ngamur ganda ingulun di praya mampang akan kesaktian sih loh gede mencari yang tuh yang senangkan enak segera turun kemarin cepat bersama dewa yang sama ayo cepat yang hati-hati kemudian mereka kemarin cepat selama kalian segera puncak sekarang itu dia tadi. Kita lawan mangke warnanan sira gede medali mapan sampun karena kesaktian sira urut kadung balik kanang jagat hei barang-barang kejang-kejang jalan lu kan kumini hukum nih super tentu di desang yang ini lu dia bakal nyobakan kesaktian lelaki yang ini lo iki tatanan wae. Film gede metalin kada kade. Dia iki sayang itu temen abang-abang kesaktian ke kayu mati. Yang tonen mangkana lah enak takut akan. Iki sayang itu temen bandang merenung. Wah. Sang yang ini lo bobam kalau kacau sing nawang nih gede metalin
Manggen saja mulai wasit. Nih papaga mulai diju. Mulai diarep. Mulai disamping. Papaga. Yo. Gila gede besar. Ayo aku yang mau jarmu. Lah enak sebelum bisa jadi. Oh, orang kita kejar. Lawan. Iya. Udah berleak. Yang ini dulu. Ayo. Kompak, kalau bantu kompak. Wajib kita lari. Ini. Itu dia masalah. Jangan kejalan dari menambang lawan. Aduh. Ori sampun raris. Aduh kau taling ipun ni gede macam ni. Orang mangken somia jangan. Sana pun ni gede macam ni orang kacau tarik jangan. Waring taling ipun sana ada yang ipun. Dondos orang kiri. Waring sampun katunggal antuk itu sangyang itu. Unik kau sana makahawin lah. Somio sana melantur itu dia bertanya di sana makin tunas panuka oleh itu siapa yang berubah wanen bangsa melarang aku yogo sebati itu yang lucu apa yang akan panuka Pancel tak susah mewanita wasmanya. Begitu jauh kan? Yang gede macam ini. Dandos Maria satu. Unik dan berkawinan panuran dia. Wang yang lucu. Wang yang takut. Amalan yang tercampur yang sampun sobi. Oh, ada yang